juga telah mendorong Bupati, Wali Kota. Terima kasih kepada Pak Gubernur, Ibu Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Wali Kota yang telah membebaskan BPHTB untuk pendaftaran tanah pertama kali. Akibatnya begitu dibebaskan BPHTB di kabupaten-kabupaten dan kota tersebut, itu pengeluaran sertifikat bisa jalan secara sangat baik dan sangat cepat. Untuk Bapak ketahui, kami juga sekarang melakukan program namanya Desa Lengkap dalam rangka menciptakan pendaftaran tanah seluruh tanah lengkap. Kami memperkenalkan Desa Lengkap. Sudah ribuan desa di Jawa terutama ya, itu telah menjadi desa lengkap. Desa lengkap artinya apa? Setiap bidang tanah, setiap persil tanah yang ada di desa tersebut itu sudah didaftarkan. Dengan demikian batas desa menjadi jelas, ya kan? Tidak ada lagi sengketa antar batas desa, dan kemudian data pertanahan di desa menjadi sangat sangat bagus. Ini datanya 432 kabupaten kota ya, termasuk Pemda DKI yang telah telah melakukan ini host to host. Ini juga satu masalah. Karena selama ini Bapak dan Ibu sekalian, BPHTB misalnya orang membayar ke tahap kedua, kalau dia jual tanah, kita harusnya bisa segera melayani masyarakat. Tetapi banyak ada ketentuan sekarang verifikasi. Kami melayani sekarang misalnya dengan SOP kami, bisa transaksi jual beli bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Bahkan kita akan menuju kepada elektronik. Namun karena sulitnya kemudian melakukan verifikasi tentang BPHTB, sehingga banyak sekali tertunda. Orang masyarakat yang membeli atau menjual tanah, membeli atau menjual rumah, ya itu menjadi terhambat karena susahnya verifikasi. Di BPN bisa selesai katakanlah 2 hari, nanti verifikasi atau pengecekan itu yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah biasanya itu bisa berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan di beberapa tempat. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, kami juga minta supaya Pak Bupati mendorong Dinas Pemda dan mewajibkan Dinas Pemda supaya host to host BPHTB dengan ATR BPN. Sehingga begitu orang melakukan transaksi, kami langsung bisa beritahukan kepada Dinas Pendapatan, dan Dinas Pendapatan meng-approve karena sudah ada host to host, sehingga transaksi dan pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat. Saat ini ada 432 kabupaten kota yang telah melakukan hubungan langsung host to host Dinas Pendapatan dengan Kementerian ATR BPN. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, seluruh Indonesia supaya membantu kami, supaya bisa membantu rakyat yang ada di daerah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Karena tanpa dukungan itu kami tidak bisa bekerja lebih cepat. Itu yang pertama. Oleh sebab itu ini hal-hal yang diharapkan oleh kami, mengharapkan kalau Bapak menginginkan tanah-tanah di daerah Bapak, tanah rakyat bisa disertifikasi, maka yang pertama adalah kami mengharapkan bantuan Bapak Ibu untuk memfasilitasi ya dengan melewati kepala desa untuk memberikan tanda batas tanah termasuk sempadan. Ya, ini jalan misalnya ada sempadan, itu harus tolong dibikin batas sempadan. Kalau sungai ada sempadan, tolong dibikin batas.
walaupun nanti kita berikan hak, misalnya masyarakat boleh menggarap, tapi sempadan sungai nggak boleh membangun misalnya. Kemudian menyiapkan dan diharapkan bahwa Pak meminta kepala desa menyiapkan data-data yang diperlukan untuk pendaftaran tanah. Kalau tanah itu tidak ada bukti keterangannya, mungkin kepala desa bisa membuat pernyataan bahwa itu adalah tanah milik si A. Kemudian yang ketiga adalah membebaskan atau meringankan BPHTB untuk kegiatan pendaftaran tanah pertama, khusus untuk PTSL. PTSL itu adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian ATR. PTSL berarti pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi Bapak tolong bebaskan BPHTB untuk pendaftaran pertama atau berikan keringanan yang seringan-ringannya. Karena nanti kalau sudah pendaftaran berikutnya Bapak dan Ibu akan jauh lebih mudah mengkoleksi BPHTB karena semua transaksi nanti sudah ada sertifikat, jauh lebih mudah. Kemudian Bapak juga kami mengharapkan Bapak Ibu membantu menyiapkan anggaran pra-PTSL. Program PTSL yang disediakan oleh Kementerian ATR gratis, ditanggung oleh negara. Tetapi beberapa komponen biaya untuk tanda batas, untuk materai, lapangan terutama petugas dari desa dan lain-lain itu kami tidak bisa menganggarkan. Tolong Bapak dan Ibu membantu misalnya pra-PTSL itu dapat dibantu ya. Kemudian yang lain Bapak dan Ibu kami akan sangat berterima kasih apabila Bapak dan Ibu bisa membantu BPN ya, karena bagaimanapun kami punya program PTSL, anggarannya besar untuk program, tapi kami tidak punya anggaran yang cukup untuk membangun katakanlah gedung arsip. Ya, kemudian kalau Bapak pergi ke kantor BPN sekarang ini melihat arsip sudah menumpuk sampai ke langit-langit. Karena arsip itu kami tidak punya gedung arsip di banyak kantor. Oleh sebab itu gedung arsip atau arsip ini salah satu yang kritikal sekali karena itu ada menyangkut harta, daftar, harta dan bukti kepemilikan warkah yang dimiliki untuk mendukung sertifikat yang dimiliki. Jika Bapak dan Ibu bisa membantu membangun atau memberikan sedikit bantuan kepada BPN untuk membangun gedung arsip, itu akan sangat kami berterima kasih. Kami terus memperjuangkan di pemerintah pusat, namun karena anggaran bagaimanapun pemerintah pusat juga ada keterbatasan, tolong Bapak dan Ibu sekalian, Bapak bisa membantu. Demikian juga kami sangat berterima kasih, kami tahu banyak kepala daerah, bupati, wali kota, Pak Gubernur yang membantu BPN misalnya kendaraan operasional dipinjamkan untuk sehingga pelaksanaan tugas-tugas BPN menjadi lebih mudah. Kami sangat berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Barangkali itu, sebelum saya tutup, saya juga ingin ingatkan Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat serius ingin mendaftarkan aset-aset pemerintah daerah. Ya, aset-aset pemerintah, aset-aset Pemda, aset-aset yang ada di tempat Bapak, barangkali selama ini tidak terdaftar dengan baik. Sehingga banyak aset pemerintah daerah yang hilang ya karena administrasinya tidak baik. Kemudian banyak gedung SD Inpres yang digugat kembali padahal dulu sudah dibayarkan tetapi karena kita tidak bersertifikat ya kan sehingga sekarang ada orang yang menggugat mengatakan dulu nggak dibayarkan padahal dulu sudah dihibahkan. Sekarang keluarganya mengatakan belum dihibahkan. Oleh sebab itu, gedung Inpres, puskesmas, di berbagai daerah sekarang jadi sumber sengketa. Kami akan membantu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kalau ada tanah-tanah gedung Inpres, buktinya nggak ada, nanti kita akan bikin pembuktian terbalik. Artinya,
selama gedung Inpres, SD Inpres itu, puskesmas itu sudah sekian tahun, kami menganggap bahwa itu semua sudah beres dan kita akan keluarkan sertifikat supaya Bapak dan Ibu bisa menata aset pemerintah dengan baik. Itu juga adalah himbauan dari KPK dan nanti akan menjadi pemeriksaan oleh BPK supaya aset-aset pemerintah itu menjadi lebih tertib. Bapak dan Ibu sekalian, BPN akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah, membantu semua stakeholder supaya masalah aspek pertanahan menjadi lebih tertib. Barangkali itu pengantar saya. Kalau ada Bapak, Ibu yang ingin memberikan input, ingin bertanya atau silakan Bapak dan Ibu bicara. Silakan, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri atas paparannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu Gubernur, Bapak dan Ibu Bupati, serta Bapak dan Ibu Wali Kota, apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan atau program-program strategis yang ada di Kementerian ATR BPN. Monggo silakan. Ini yang sudah raise hand ada 2. Untuk pertama ini kami 3 dulu. Yang pertama dari Bupati Pesisir Barat, Kota Padang, pemerintah Kabupaten monggo kepada Bupati Pesisir Barat kami persilakan. Nanti dilanjut dengan Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Silakan Pak, masih di mute sepertinya. Halo. Ya, kedengaran Pak. Monggo silakan. Saya Bupati Kabupaten Pesisir Barat. Daerah barat Enggak kedengaran Bapak, tidak kedengaran. Kurang Pak, kurang keras Pak. Kami Bupati Kabupaten Pesisir Barat. Ya. Daerah Bengkalang. Ada yang 3 yang akan kami tanyakan. Pertama masalah sepadan pantai dan sepadan sungai. Oke. Kami butuh teladan. Baik, Pantai Indah Kapuk itu gimana cara ceritanya itu? Bikin pulau, bikin tapi kami di sungai. Kalau seperti sungai berlaku equal, sulit bikin jembatan Pak, sulit bikin jembatan, sulit bikin pelabuhan. Kalau kita mau berbicara masalah aturan, begitu Pak Menteri. Yang kedua, appraisal. Tak kalah Pemda butuh tanah dengan harga 1.000 per meter, kita butuh 1 hektar. Nah itu contoh Pak. Tetapi menurut appraisal salah. Begitu dihitung appraisal harganya lebih mahal 3 kali lipat. Itu yang sah. Tolong Pak Menteri pikirkan itu. Jadi kalau Pemda negara butuh tanah tidak pakai appraisal salah. Tetapi begitu pakai appraisal mahalnya 3 kali lipat. Apakah sama perlakuan kami di daerah dengan pembuatan ibu kota baru itu? Oke Pak. Nah, yang terakhir Pak, satu lagi, patok hutan itu berpindah-pindah Pak. Patok hutan berpindah-pindah. Patok hutan berpindah-pindah. Tak kalah negara memberikan konsesi hutan pada pengusaha di Riau, kami di Pesisir jadi korban. Pindahlah tanah itu jadi milik negara. Pindah kebun orang jadi HPP. Ditangkap, nggak ada apa-apain. Tidak pernah kompromi. Apakah itu Pak keadilan? Itu Bapak pikirkan itu. Udah berlangsung sejak reformasi itu Pak. Oke Pak. Baik Pak Bupati. Jadi sudah kami tangkap apa yang menjadi pertanyaan Bapak. Pertama kaitannya bagaimana urusan sempadan pantai, sempadan sungai dan lain-lain. Contohnya seperti Pantai Indah Kapuk. Kemudian harga appraisal yang terlalu tinggi dan sebagainya. Berikutnya dari
Kota Padang. Baik, Assalamualaikum. Mohon langsung ya Pak. Assalamualaikum, dengar suara saya Pak? Dengar Pak. Dengar. Hormat Pak Menteri, Bapak Bupati Wali Kota, Pak Gubernur, Bapak-Bapak serta yang hadir pada Zoom ini. Pertama, permohon maaf dari Pak Wali Kota kami karena beliau sedang dinas luar, maka kami hadir bersama Pak Antoni, Kepala Kantah Kota Padang. Pak Menteri yang kami hormati, alhamdulillah kerjasama pemerintah kota dengan Kantah ATR BPN Kota Padang itu sudah sangat baik berjalan 5 tahun terakhir ini, dan PTSL di kami sudah berjalan baik. Cuma permasalahan yang pengen kami ajukan ke Pak Menteri, kami punya 12.468 parcel tanah aset pemerintah yang belum bersertifikat Pak Menteri. Memang PTSL itu kan sertifikat awal, sementara ada 17.000 yang menjadi target di tahun 2022 ini. Maksud kami adalah kami mohon dibantu juga atau diberi spare dalam PTSL itu atas tanah-tanah yang sudah terdaftar tapi belum memiliki sertifikat HP kepada pemerintah kota. Artinya kalau PTSL kan tanah awal, sementara dari 12.000 itu kami ada 11.000 yang menjadi persoalan hari ini, karena itu adalah 30% dari hasil pengaplingan. Artinya maksud kami adalah kami memohon kiranya juga diberikan dukungan kepada pemerintah daerah sebagaimana yang Pak Menteri sampaikan tadi, bagaimana pendaftaran aset-aset pemerintah daerah, sehingga yang 11.000 di kami ini juga dimasukkan seperti program PTSL apapun namanya Pak Menteri. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, Bapak dari Kota Padang. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Menteri, terima kasih. Kami dari perbatasan Pak, Kepulauan Anambas. Saya, Bupati Kepulauan Anambas, hadir bersama Kepala BPN Kabupaten Kepulauan Anambas. Yang ingin kami tanyakan Pak, pertama, tanah masyarakat yang masuk di dalam kawasan antara lain adalah hutan produksi dan hutan konversi. Nah, ini yang menjadi persoalan, masyarakat tidak bisa untuk mensertifikasi tanahnya. Kami berterima kasih Pak, dari tahun 2017 sampai tahun 2021, sertifikat tanah masyarakat Kepulauan Anambas ini sudah masuk lebih kurang 18.000. Insya Allah di tahun 2022 kita akan mendapat lagi PTSL itu 2.000 bidang. Dan juga sertifikat untuk tanah-tanah pemerintah sudah dilaksanakan sebanyak 120 sertifikat. Alhamdulillah dan terima kasih. Cuma satu hal Pak yang ingin kami minta tolong, tanah masyarakat yang termasuk di dalam hutan produksi dan hutan konversi. Kalau hutan lindung kita pahami, itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Tapi yang kasihan, tanah-tanah pertanian, tanah-tanah masyarakat yang bercocok tanam masuk ke sana. Bahkan ada juga kadang-kadang yang masuk di pemukiman masyarakat, Pak. Ini mungkin kami mohon solusi. Terima kasih Pak Menteri. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa kunjungi Anambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati dari Anambas. Mungkin satu lagi nih Pak Menteri, ini ada Gubernur DKI sudah mau bertanya juga. Silakan Pak Gub. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Menteri Wajib Raya Tata Ruang, Kepala BPN Pak Sofyan Jalil yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian peserta pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama apresiasi Pak Menteri atas terobosannya. Kami full support. Insya Allah kita akan laksanakan apa yang tadi sudah diarahkan, terutama juga terkait dengan percepatan sehingga BPHTB bisa menjadi tidak terhambat untuk bisa keluar. Saya ingin update saja Pak untuk tindak lanjut dari apa yang tadi Bapak sampaikan dan juga situasi yang kami hadapi di Jakarta. Pertama, kami sekarang sudah membentuk gugus tugas untuk penyelesaian administrasi pertanahan. Ini baru ditandatangani Pak 2 hari yang lalu, tanggal 25 Januari. Gugus tugas ini fungsinya melakukan debottlenecking. Jadi PTSL jalan, tapi kemudian kan seperti disampaikan tadi Pak
pada aspek sertifikasinya ternyata tidak tuntas karena ada masalah-masalah. Nah, jadi kita membuat gugus tugas ini. Tugasnya adalah menuntaskan agar PTSL ini sampai 100%. Nah, ini gugus tugas baru yang kita buat dan harapannya nanti ini bisa menyelesaikan yang kemarin mandek. Itu nomor satu. Lalu yang kedua adalah kita di Jakarta ini membangun sistem namanya Sierra. Ini sebuah singkatan, Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset. Nah, sistem rekonsiliasi aset ini ada baiknya kita manfaatkan di dalam pendataan aset-aset tanah-tanah kita. Sehingga ini menjadi satu kesatuan kerja yang nantinya bisa lebih efektif, efisien dalam pengerjaannya. Nah, sistem ini sudah jalan, Pak. Seperti tadi Bapak tunjukkan juga yang Jakarta 1 itu menjadi bahan dalam kita bekerja. Nah, bila ini dirasa bermanfaat, kita dengan senang hati siap untuk berbagi, Pak, sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua tempat, sehingga tidak perlu reinvent the wheel, toh yang dikerjakan juga sama. Dengan begitu, faedah dari inovasi ini bisa dirasakan oleh semua. 2 poin itu saja, Pak Menteri, yang saya perlu sampaikan. Terima kasih atas arahan dan dukungannya. Kita langsung tadi sudah komunikasi dengan Sekda dan jajaran, insya Allah arahan beberapa 5 poin tadi kita akan eksekusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak Menteri. Ya, terima kasih Pak Bupati Pesisir Selatan. Masalah Barat, Pak. Ya, pesisir barat. Ya. Pak Bupati, terima kasih. Masalah sempadan pantai ini memang ada aturannya, namun kami sekarang mencoba melakukan terobosan. Misalnya, boleh nggak orang diberikan hak sampai ke pantai untuk kawasan-kawasan wisata misalnya. Kita melakukan terobosan karena sekarang dalam sistem pemberian hak tanah kita kenal 3R. R pertama adalah hak, right. R kedua restriction, ya. R ketiga responsibility. Jadi setiap hak itu punya 3 komponen, yaitu punya hak, punya keterbatasan, dan punya tanggung jawab. Untuk misalnya sempadan pantai untuk pengembangan kawasan wisata dan lain-lain, nanti walaupun tidak diberikan anak buah aku nan nyiwa bu di mana bu datang bu apa kerja kita hari ini mohon izin suaranya tolong di unmute dulu, mohon izin suaranya tolong di unmute bu. Ya. Jadi kita akan mencari solusi terhadap masalah tersebut, ya, tentang sempadan sungai, sempadan pantai, ya kan, supaya jangan sampai sempadan itu kemudian menjadi kontraproduktif. Sungai misalnya selama ini tidak boleh diberikan hak, ada orang, ada pengusaha yang diberikan HGU, tapi sungai, sempadan sungai tidak boleh diberikan ini. Akibatnya banyak terjadi karena itu tidak ada hak, tidak ada pembatasan, masyarakat atau masuk kemudian membakar misalnya. Terjadi kebakaran itu ke tempat yang lain. Oleh sebab itu nanti dan sekarang kita mulai perkenalkan konsep 3R tersebut. Nanti Pak Bupati kalau ada yang spesifik masalahnya tolong Bapak kirim WA ke saya, kita akan cari solusi yang spesifik. Bagaimana? Bapak Ibu Bupati boleh catat nomor saya 0811 85 44 82 0811 85 44 82. Silakan di WA apapun keluhan yang ada. Kalau saya bisa bantu selesaikan, saya akan bantu. Ya, tolong dicatat. Siapa saja boleh Pak, bukan Bupati aja. Bahkan karena nomor saya semua orang tahu, banyak juga yang ngirim WA ke saya jual motor bekas. Yang kedua, tentang appraisal. Waduh, ini
appraisal memang ada aturannya ya. Ini saya harus lihat lagi. Apakah kemudian appraisal itu menyalahgunakan kewenangannya? Akibat harga appraisal, harga menjadi lebih tinggi. Kami akan panggil semua appraisal, ya kan? Mungkin appraisal itu dari Jakarta. Frame-nya itu adalah harga di Jakarta. Kalau di Jakarta barangkali 1 meter, di sini bisa dengan mungkin 1000 meter di daerah. Tapi kemudian karena frame berpikir di Jakarta, dia terapkan ke sana. Barangkali. Oleh sebab itu terima kasih Pak Bupati, saya akan panggil asosiasi appraisal untuk mengingatkan ini. Nanti kalau spesifik yang saya sebutkan tadi, tolong di WA. Tentang patok hutan berpindah-pindah, aduh ini kalau seandainya saya Menteri Kehutanan, saya selesaikan hari ini. Tapi itu adalah kewenangan Menteri Kehutanan. Kami, Bapak Presiden, telah mengeluarkan perpres untuk masalah tersebut. Ada peta One Map Policy. Tetapi beberapa hal itu terjadi komplain di seluruh Indonesia. Sama seperti juga Bupati Anambas tadi. Bahwa sekarang banyak sekali desa-desa masuk dalam kawasan hutan. Apakah masyarakat masuk kawasan hutan atau kawasan hutan yang berpindah-pindah, batas kawasan hutan berpindah-pindah? Itu terjadi dan banyak komplain. Ini sedang diselesaikan. Tentang tanah masyarakat dalam kawasan hutan sudah ada perpres bahkan. Perpres tahun 2018, percepatan pelepasan penyelesaian tanah dalam kawasan hutan. Desa-desa dalam kawasan hutan harusnya dikeluarkan. Kemudian tim pengarahnya Menko Perekonomian. Nah, ini Bapak mungkin pelaksananya belum berjalan seperti yang kita harapkan. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja juga telah mengamanatkan, bahkan memerintahkan Menteri Kehutanan untuk menyelesaikan masalah-masalah tanah ya yang masuk dalam kawasan hutan atau kebun yang sudah ada dan itu ternyata masuk dalam kawasan hutan. Baik itu dulu diberikan izin oleh pemerintah daerah, oleh bupati di waktu otonomi kehutanan masih didelegasikan kepada bupati. Nah, kemudian orang sudah bikin kebun, kemudian ketentuan itu dianulir oleh Menteri Kehutanan zaman sebelum pemerintah ini, sehingga kebun tadi sudah legal, sekarang menjadi tidak legal. Ya, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, masalah kehutanan ini memang menjadi perhatian kita semua. Sayangnya itu di luar kewenangan Menteri ATR BPN. Kami, Bapak, saya juga sangat concern tentang masalah itu karena beberapa orang BPN masuk penjara gara-gara dituduh bahwa mensertifikatkan tanah dalam kawasan hutan. Padahal waktu sertifikat dibikin itu dulu APL. Karena terjadi perubahan patok yang Pak Bupati sebut itu berpindah-pindah, yang tadi APL menjadi kawasan. Sertifikat yang ada, kemudian ada yang komplain, akhirnya orang BPN masuk penjara. Terjadi beberapa kasus di Riau, di NTB, di mana-mana. Dalam kasus yang seperti itu, saya sangat concern. Kalau kawan-kawan yang dipidanakan seperti itu, saya bela Bapak, sampai ke manapun. Dan Alhamdulillah misalnya, ya, orang tetap dihukum, tapi saya nggak mau pecat, karena memang itu bukan kesalahan mereka. Jadi persoalan ini Bapak, persoalan Bapak sampaikan tadi, persoalan kita semua. Insya Allah pemerintah akan sangat serius menangani masalah ini. Dari pihak Kota Padang, tentang aset pemerintah daerah, kemarin saya baru bikin surat edaran, Bapak. Jadi nanti aset pemerintah daerah itu kita akan percepat sertifikasinya, ya kan? Apakah dimasukkan dalam PTSL, itu kemarin edarannya sudah ada. Saya pikir Pemda perlu menyediakan dana ya dan proaktif. Upaya Pak Gubernur DKI membuat gugus tugas penyelesaian masalah tanah, ya ini bagus dicontoh Bapak. Tolong Bapak bikin gugus tugas Pak Bupati, Pak Wali Kota, untuk kemudian gugus tugas ini menyelesaikan masalah tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah masyarakat, karena banyak hal kami tidak bisa selesaikan karena itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu Pak Wali, ada 11.000 lebih aset pemerintah daerah, kami bisa sertifikatkan, kemarin edarannya sudah saya tekan, mudah-mudahan ini akan bisa cepat sekali. Tapi partisipasi dan keaktifan Bapak Ibu sangat kami butuhkan.
Karena kalau tidak, BPN tidak bisa melaksanakan kalau itu sengketa berasal atau masalah berasal dari berbagai faktor yang di luar kontrol BPN. Kemudian Pak Gubernur, terima kasih banyak. Saya sudah mendapatkan laporan tentang gugus tugas pengisian tanah. Kita bisa selesaikan dan mungkin 2 minggu yang lalu Bapak juga sudah mengeluarkan SK surat keputusan Gubernur mencabut SK sebelumnya yang membuat daerah mana itu Tanah Abang tidak bisa disertifikatkan. Dengan ada 2 SK ini, mudah-mudahan ini masalah-masalah tanah di DKI yang selama ini kami tidak bisa selesaikan, kita bisa tuntaskan sekalian. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Kemudian tawaran Pak Gubernur tentang sistem informasi elektronik rekonsiliasi aset, itu barangkali bagus Pak Bupati, Pak Gubernur bisa mungkin meng-copy paste sehingga nanti akan jauh lebih tertib pengelolaan aset-aset milik pemerintah daerah daripada Bapak dan Ibu membuat new will. Mungkin sistem SIRA yang ada di Jakarta ini mungkin bisa di-copy dan diterapkan. Tujuan akhirnya adalah kita menciptakan kepastian hukum dalam bidang pertanahan, termasuk aset-aset pemerintah daerah, seperti telah saya sebutkan tadi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ada lagi Pak Hari? Selanjutnya ini masih ada waktu sehingga masih ada Gubernur Riau, kemudian nanti Kabupaten Semarang, Kabupaten Ogan Ilir, mungkin kalau masih bisa juga Kota Tarakan. Silakan Pak Gubernur Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri. Salam. Bupati, Wali Kota se-Indonesia yang kami hormati. Pertanyaan saya dan mohon dukungan Pak Menteri ini. Ini kan di Riau kan ada persoalan, terutama sudah punya sertifikat, yaitu lahan-lahan kebun inti plasma di beberapa daerah. Nah, kami sudah konsultasi dengan Sekjen Kementerian KLHK, dari petunjuk Pak Bambang, dia mengatakan ini juga bisa diproses melalui TORA. Menurut hemat kami, Pak, ini tak perlu lagi diproses TORA, tapi sebenarnya ini kan kesalahan pemerintah yang sebenarnya ini adalah bukan kawasan hutan gitu. Jadi menurut saya, Pak, ada baiknya kebijakan Bapak bahwa khusus berkenaan dengan tanah yang telah memiliki sertifikat dan ini merupakan lahan kebun plasma, ini ya dieksekusi saja langsung Pak. Artinya mereka dikembalikan bahwa sertifikatnya masih berlaku itu. Sehingga nanti tidak harus lagi melalui proses TORA. Karena Pak Bambang mengatakan melalui proses TORA boleh Pak Gubernur, karena ini barangkali ada kekeliruan yang perlu kita perbaiki. Tapi menurut hemat saya ya, ini kan merugikan masyarakat Pak. Ya, sehingga masyarakat ya sekarang ini keberatan dan apa yang Bapak sampaikan tadi, sertifikatnya bisa di agunan, tapi sekarang nggak bisa di agunan. Ini barangkali Pak, mohon petunjuk Pak Menteri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ini kaitannya dengan kebun inti plasma yang sudah bersertifikat. Selanjutnya kepada Kabupaten Bupati Semarang, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Menteri. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih Pak atas reformasi agraria yang tahun kemarin di PT Kartasura sudah selesai di tahun 2001. Ini ada lagi satu Pak, mohon untuk menjadi perhatian. Bupati Semarang, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Menteri. Halo. Itu jelas Pak. Satu lagi Pak, mohon untuk menjadi prioritas kami kaitan dengan reform agraria tahun 2022 ini syukur kalau bisa di PT Rumpun Sari Merdini Pak, yang sisa ex HGU mohon kalau bisa diselesaikan dengan cepat, syukur-syukur bisa di tahun ini. Kemudian di Kabupaten Semarang juga ada lagi permasalahan masyarakat yang sudah 3 generasi menempati satu perkampungan, itu ada di PT PN 9, PT Getas. Ini sampai sekarang juga belum terselesaikan. Mohon untuk bisa dibantu kaitan dengan kepemilikan yang jelas kaitan dengan masyarakat ini. Iya Pak, terima kasih. Kepada selanjutnya kepada Kabupaten Ogan Ilir, Bupati Ogan Ilir, silakan. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan semua yang hadir dan kami hormati. Mohon izin Bapak Bupati Ogelis saat ini sedang ada tugas di luar, Pak. Jadi kami sebagai staf ahli ada 3 amanat yang sampai kepada kami untuk ditanyakan atau disarankan kepada Bapak Menteri ATR dan BPN Nasional. Pertama Pak, mohon kiranya saran ada surat tertulis dari Bapak Menteri ke pemerintah daerah bahwa untuk himbauan pembebasan BPHTB PTSL. Karena ini bahan kami untuk rapat dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten, Pak. Itu satu, ada surat dari Bapak Menteri tentang himbauan pembebasan BPHTB PTSL. Yang kedua, mohon disepakati kita untuk pajak terhutang BPHTB itu harus kita sepakati bahwa pajak terhutang saat transaksi PTSL saat ini, bukan nanti. Jadi supaya ada kepastian hukum nilai pajak terhutang itu bagi masyarakat peserta PTSL. Dan yang ketiga Pak, Sumatera Selatan ini kan daerah Batanghari 9 Pak. Jadi kami banyak sekali dari zaman dulu nenek moyang kita ini bermukim di pinggir sungai, berumah di sungai, pinggir sungai, bertoko di pinggir sungai. Nah jadi ini kiranya sempadan sungai ini mohon pertimbangan untuk bisa apa tidak untuk diikutkan PTSL. Jadi kasihan masyarakat, mereka tidak punya kepastian hukum jadinya. Termasuk juga di Sumatera Selatan ini ada rumah-rumah rakit, sebenarnya rumah-rumah yang terapung itu mungkin tidak ada masalah, tetapi yang di pinggir sungai ini sudah budaya dari dahulu. Ini saja Pak dari kami Ilir dan mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada satu lagi, itu dari Kabupaten dari Kota Tarakan. Silakan Kota Tarakan. Wabarakatuh. Ya, tolong Dian. Tidak kedengaran, Pak. Terima kasih Pak Moderator dan terima kasih Pak Menteri. Kami di Tarakan, mohon maaf Pak Wali sedang ada kegiatan di Apeksi dan kami pada saat ini didampingi oleh Bapak Pertanahan Kota Tarakan yang berkaitan dengan arahan Pak Menteri kaitan dengan host to host. Alhamdulillah kami sudah settle sekali kerjasama dengan BPN Kota Tarakan. Namun barangkali yang berkaitan dengan pengurangan BPHTB kami sudah kita lakukan dengan memberikan keringanan. Yang pertama itu BPHTB dibebaskan yang sekitar senilai kurang lebih 60 juta Pak. Di atas itu baru dikenakan BPHTB. Ini untuk program di Tarakan. Mungkin dalam hari ini kami nanti mohon petunjuk daripada Pak Menteri. Yang kedua barangkali Pak Menteri, kami Tarakan ini adalah daerah kepulauan, perbatasan kepulauan. Pengendalian kaitan dengan batas pantai, batas sungai dan sebagainya ini sangat kesulitan. Karena persoalan ini adalah persoalan turun-temurun Pak. Yaitu kita tidak bisa menata rakyat kita yang sekarang ini menempati daerah pasang surut Pak. Daerah pasang surut. Nah ini mungkin barangkali mohon arahan Pak Menteri kira-kira apakah bisa diterbitkan penataan lah misalkan itu agar supaya nanti kami bisa menata mana hak apa hak pakai atau hak guna dan lain-lainnya, termasuk nanti kita akan tata mungkin karena biasanya kumuh Pak Menteri. Jadi nanti kita akan bersama-sama dengan BPN itu menata ada fasilitas umum dan sebagainya. Itu yang kedua Pak. Yang lainnya terus terang Pak kami karena kepulauan dan Tarakan ini wilayahnya itu maaf di samping Pemda itu adalah Pertamina Pak. Samping Pertamina itu ada Angkatan Laut. Nah ini ada persoalan yang udah turun-temurun itu pelimpahan dari zaman dulu dari Hankam itu dari
kodim apa itu tuker guling, itu yang satu di Malino, yang satu di Amal, Pak. Nah, ini kami sudah mencoba untuk memfasilitasi, termasuk kami sudah ke kementerian dan ke Kasal dan sebagainya, tetapi dari sana hanya menginformasikan itu hanya masuk dalam aset negara, tetapi batas-batasannya kami tidak tahu. Nah, ini akhirnya menyulitkan kita bersama-sama dengan BPN Tarakan untuk menyelesaikan masalah itu. Di satu sisi diakui oleh instansi terkait tadi, vertikal tadi, beliau hanya ini perintah atasan kan seperti itu. Itu sampai berkilo-kilo dari pantai, sedangkan pantai ada abrasi dan sebagainya. Ini mohon Pak petunjuk dari Pak Menteri agar supaya kita bisa tidak memberikan warisan kepada pemerintah yang akan datang, Pak. Terima kasih, Pak. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wali Kota. Monggo Pak Menteri, ada 4. Terima kasih banyak, Pak Gubernur Riau. Pertama saya mohon maaf, utang saya dengan Bapak belum terbayar, yaitu masalah HGU yang banyak HGU atau tanah yang belum ada HGU. Itu juga ternyata Bapak kami tidak bisa mengerjakan sendiri. Kami sedang memverifikasi shape file, perusahaan mana yang dilepas berapa, di mana. Sekarang makin complicated dengan kemarin Ibu Menteri, waktu Presiden mengumumkan pembatalan konsesi hutan, ternyata kemudian tanah-tanah sudah HPL juga dibatalkan. Itu jadi masalah juga. Ini sedang kita selesaikan, Pak Gubernur. Ya, memang masalah tanah ini luar biasa rumit, dan sayangnya BPN ini salah satu saja segmennya. Jadi karena negara kita diatur oleh dalam silo-silo kamar-kamar, kamar saya ini nggak bisa menyelesaikan kamar sebelah, gitu loh. Itu yang jadi masalah. Padahal harusnya yang di urusan saya juga harus bersamaan dengan urusan kamar sebelah, gitu loh. Itu persoalan birokrasi kita, persoalan pengaturan negara yang bersakan kamar-kamar ini. Tapi Presiden sadar tentang masalah ini dan kita akan selesaikan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama. Yang kedua, Pak Gubernur, tentang tanah plasma, saya pikir plasma itu yang sudah dilepaskan kita berikan HGU aja, Bapak. HGU kooperasi untuk plasma atau kita berikan sertifikat kepada mereka. Nanti Pak Kanwil di mana kasusnya kita akan bikin peraturan atau petunjuk supaya itu bisa disertifikatkan. Jangan 2 kali. Dulu sudah dilepaskan, sudah jadi HGU, atau sudah jadi kebun, kemudian terus lewat TORA lagi. Kalau TORA itu panjang lagi urusannya. Oleh sebab itu saya sepakat dengan Pak Gubernur, kita akan coba selesaikan. Nanti Pak Kanwil tolong di WA apa masalahnya. Pak Bupati Semarang, ya tentang reforma agraria kemarin kita sudah selesaikan. Yang Rumpun Sari nanti akan saya tanya sama Pak Kanwil apa masalahnya, bagaimana kita bisa jadikan ini bagian dari penyelesaian tanah objek reforma agraria. Saya tidak tahu bagaimana status hukumnya HGU Rumpun Sari. Ya, jika bisa nanti saya akan konsultasi atau minta penjelasan Pak Kanwil Jawa Tengah. Masalah masyarakat 3 generasi di dalam tanah PTPN, ini barangkali Pak Kanwil kita akan lihat kenapa dulu kok bisa HGU itu masuk kampung masyarakat. Ya, kalau kampung masyarakat itu kita yang salah, waktu itu mengukurnya salah, kita koreksi. Kami perbaiki nanti Pak. Jadi kita keluarkan dari HGU PTPN. Ya, kalau memang kesalahan kami. Tapi kalau misalnya ada kaitan dengan dulu itu adalah tanah perhutani, kawasan hutan dan lain-lain, itu barangkali perlu kita bicara dengan Ibu Menteri Kehutanan, Pak Bupati. Ogan Ilir, dada dukungan PTSL, ya kami juga bikin edaran kepada Pemda supaya mendukung ini sehingga menjadi salah satu alasan atau bukti nanti Bapak bisa bicara dengan DPRD. Pajak terutang memang itu masalahnya. Jika mungkin
misalnya nanti pembebasan BPHTB tahap pertama, termasuk yang pajak terhutang, karena pajak terhutang itu berat sekali bagi masyarakat. Takutnya mereka itu terhadap hutang. Kemudian yang kedua tentang konsep apakah pajak terhutang itu termasuk membayar bunga. Kalau kita mengikuti undang-undang perpajakan, kalau pajak terhutang bayar bunga maksimum 48%, itu merepotkan masyarakat. Ya. Nah, sayangnya yang seperti ini kami tidak punya kekuasaan ini karena kewenangan Dirjen Pajak atau penafsiran terhadap aturan perpajakan. Tapi kami akan coba bicara dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Nah, pajak terhutang ini yang paling bagus penyelesaiannya adalah bebaskan BPHTB termasuk pajak terhutang. Dengan demikian, Bapak tidak ada lagi kewajiban nanti yang akan diperiksa oleh BPK. Kenapa pajak terhutang tidak ditagih? Padahal pajak terhutang itu adalah menyangkut sekian banyak orang, jumlahnya kecil-kecil, tetapi kemudian itu menjadi temuan oleh BPK di masa yang akan datang. Tentang rumah pinggir sungai, pinggir pantai, dan lain-lain, KITA telah membuat kebijakan dan sudah ada peraturan menteri, rumah-rumah yang seperti itu dapat diberikan hak pakai selama rumah tradisional. Masyarakat yang tinggal di pinggir kali, di pinggir hutan, bukan di pinggir kali, di pinggir sungai, di muara-muara sungai, yang memang secara tradisional sudah seperti itu. Beda dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta ini adalah complicated lagi masalahnya. Jadi orang-orang suku Bajo yang tinggal di atas laut, misalnya di Buton, di mana-mana, itu mereka itu sudah tradisional, sudah bergenerasi di sana, dan itu ada pola hidupnya. Supaya mereka kemudian bisa mempunyai akses, harga rumah mereka mahal, cuma mereka tanahnya di dalam air, gitu ya. Nah, ini kita telah memberikan data kebijakan bisa diberikan hak pakai, ya. Kemudian sertifikat di Tarakan, Pak, kita akan menyelesaikan seluruh masalah tambak, itu perintah Presiden kemarin. Kita sudah menyelesaikan banyak tambak yang di Tarakan yang sudah lama sekali. Ini tahun depan, tahun 2022 ini kita akan menyelesaikan yang belum selesai. Kemudian BPHTB 60 juta dibebaskan, itu memang ketentuan undang-undang, Pak. Yang bisa kalau Bapak membebaskan adalah di atas 60 juta. Apakah tetapkan misalnya harga rata-rata di sana untuk masyarakat menengah ke bawah, katakanlah harga tanah 200 juta atau 500 juta, tentu saja batas itu. Kalau orang kaya yang punya tanah harga tanah yang bermiliar-miliar, mungkin tidak perlu kita bebaskan. Ini seperti kebijakan dibikin oleh Pemda DKI. BPHTB, dan harga tanah sampai 2 miliar, bebas BPHTB-nya. Di atas 2 miliar baru kena BPHTB. Tapi tentu standar DKI beda dengan standar Tarakan. Silakan Bapak mengukur berapa yang tepat. Bukan 60 juta. Kalau 60 juta memang selama ini tidak kena BPHTB. Rumah pasang surut seperti saya sebutkan tadi Bapak, kita sudah ada kebijakan dan sudah ada peraturan yang memungkinkan dikeluarkan hak pakai dalam rangka pengakuan negara terhadap kebijakan tradisional kearifan lama masyarakat kita. Kalau kita pergi ke Brunei, di Brunei ada kampung air itu dibangun bahkan dan diselamatkan dan menjadi objek turis. Jadi memang kita harus seperti itu. Nah, karena kami mengetahui bahwa banyak masalah di Bontang, di pantai-pantai, di Kalimantan Timur, ya termasuk di Bontang, di Tarakan tadi, kemudian orang suku Bajo yang tinggal di laut, negara harus mengakui mereka. Tapi bukan hak milik yang kita berikan, adalah hak pakai untuk rumahnya, ya, atau hak guna bangunan terhadap rumahnya. Nah, tanah Pertamina dan Angkatan Laut ini contoh aja yang terjadi di Tarakan. Banyak sekali konflik antara tanah masyarakat dengan aset negara, aset BUMN, aset kementerian, dan lain-lain. Kalau kemudian ini jadi masalah itu di Medan terjadi, di Tarakan, di mana-mana, memang harus ada penyelesaian yang lebih komprehensif. Kita harapkan nanti ada rapat kabinet, saya sudah berapa kali menginisiasi, ada rapat kabinet supaya nanti ada keputusan bersama yang dibuat oleh Bapak Presiden dan bentuk impres supaya masalah itu terselesaikan. Karena Undang-Undang Keuangan Negara mengatakan begitu masuk BUMN itu tidak bisa lagi kecuali
dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Mengeluarkan dari BUMN oleh Menteri Keuangan itu berat sekali prosedurnya. Oleh sebab itu harus kita cari terobosan. Mudah-mudahan kami bisa membantu menyelesaikan dan membuat terobosan yang seperti ini. Kalau Bapak selesaikan di bawah memang nggak bisa karena mereka itu termasuk BUMN dan BUMN dikelola oleh kantor pusat. Kalau TNI Angkatan Laut mungkin di Mabes TNI Angkatan Laut, bahkan barangkali di Mabes TNI. Barangkali Bapak memang saya sadar banyak sekali masalah di bidang pertanahan ini, ya. Kami terus mencoba menyelesaikan satu persatu, ya. Jika PTSL berhasil kita selesaikan, mungkin 95% masalah selesai. Jika aset-aset pemerintah daerah itu bisa diselesaikan, itu menambah lagi persentase. Jika wakaf, tanah-tanah wakaf dan tanah harta agama di berbagai agama, itu kita juga menyelesaikan dan sudah ada instruksi peraturan menteri bahwa wakaf itu mudah sekali disertifikatkan. Kalau nggak ada wakif, tahu lagi wakifnya siapa, mungkin wakaf sudah ratusan tahun atau puluhan tahun, yang penting cukup saksi 2 orang. Jika tidak ada nazir, kita tunjuk nazir sementara. Jika tanah wakaf dalam desa yang objek PTSL, maka itu wakaf juga menjadi bagian dari program PTSL. Bapak dan Ibu sekalian, saya berterima kasih sekali atas dukungan Bapak-Bapak. Bapak dari pembicaraan kita pada hari ini melihat betapa rumitnya masalah pertanahan. Saya suka bercanda, tanah itu liat Pak, ya. Dan lihatnya ini yang repot sekali. Belum lagi kita bicara mafia tanah dan lain-lain, ya. Yang Bapak ceritakan hal-hal yang normatif aja, masalah sengketa antar kementerian, masalah sengketa antar kewenangan, ini yang harus kita selesaikan. Tapi syukur alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang pemerintah Jokowi banyak sekali menyelesaikan masalah seperti itu. Ada Inpres, ada Perpres, pelepasan tanah dan kawasan hutan, ada Undang-Undang Cipta Kerja, akan menyelesaikan seluruh HGU yang ada di kawasan hutan, tapi perlu waktu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mari kita sama-sama bekerja. Kalau istilah saya suka mengatakan help me to help you. Silakan bantu kami untuk membantu Bapak-bapak. Kami punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini, walaupun mungkin belum semua masalah bisa tuntas dalam waktu dekat ini. Karena membereskan masalah tanah yang liat tadi itu perlu kerjasama kita bersama. Terima kasih sekali kepada Pak Gubernur, Ibu Gubernur yang proaktif sekali, Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota yang sangat membantu BPN. Dengan bantuan Bapak, pekerjaan kita akan jauh lebih mudah. Ya, kalau ada masalah yang perlu perhatian saya di WA aja Pak. Walaupun mungkin saya tidak jawab pada saat itu, tapi saya akan baca dan saya akan coba menjawab. Kalau bisa saya selesaikan langsung. Kalau tidak bisa selesaikan, saya komunikasikan dengan kalik para menteri yang terkait. Terima kasih. Mohon maaf terlalu banyak mengambil waktu Bapak dan Ibu sekalian. Pak Menteri boleh izin? Jawa Timur, Pak Menteri. Oh ya Bu, ya Bu. Siap. Begini, izin. Pak Menteri tadi menyampaikan aset yang sudah tercatat di dalam BUMN. Kami tanggal 15 Januari yang lalu sudah kembali mengkomunikasikan dengan Bapak Kasal. Ini sebenarnya sudah berapa belas tahun lalu, izin Pak Menteri. Jadi Bapak Kasal dalam periodenya beliau ini ingin menuntaskan masalah lahan yang ada di dalam area TNI AL. Ini sudah pernah memakan korban dan seterusnya di Pasuruan, Pak Menteri. Kami juga pernah turun ke sana. Jadi Pak Kasal sebetulnya ingin sekali dapat menuntaskan supaya sudahlah ibaratnya ini sesuai dengan yang mereka tempati itu bisa diserahkan, tetapi sudah tercatat di dalam BUMN. Apa yang tadi Pak Menteri arahkan bahwa memang untuk bisa melakukan koreksi aset di dalam BUMN di Kementerian Keuangan tidak mudah. Tetapi bahwa ini sudah puluhan tahun Pak Menteri, kami juga sudah turun. Jadi mudah-mudahan
seluruh ikhtiar Pak Menteri diberi kemudahan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah yang memang sudah sampai kepada keturunan-keturunan. Ini ada 2 titik paling tidak yang ada di Pasuruan. Jadi kami sudah menyampaikan kepada Pak Kasal juga sudah berikhtiar untuk bisa melakukan koreksi yang ada di dalam BUMN di Kementerian Keuangan. 1. 2, izin Pak Menteri seperti yang Bapak juga sudah pernah menyampaikan soal surat ijo Pak Menteri yang ada di Surabaya. Kemudian ketiga, ini kami sudah mengkoordinasikan dengan Bu Menteri KLHK. Jadi sebetulnya Bu Menteri ini gerak cepat sekali untuk menyiapkan lahan perhutanan untuk relokasi bagi masyarakat yang terdampak awan panas guguran Semeru. Nah, sebetulnya sekarang proses untuk pembangunan Huntara sudah jalan Pak Menteri, tetapi bahwa yang namanya masyarakat itu kan keinginannya bahwa akan ada kepastian hukum pada proses status tanah mereka. Nah, dari Kementerian KLHK kan tidak bisa langsung hak milik gitu Pak Menteri. Kami mohon izin saja, kami harus menjawab bagaimana. Jadi kalau ini hak pakai atau bagaimana selanjutnya setelah ini kan kita kira-kira katanya 20 tahun tuh Pak Menteri. Nah kalau sudah setelah itu kami ini menjawabnya bagaimana. Jadi hal-hal teknis di lapangan ini memang kami membutuhkan payung hukum yang jawaban kami bisa dijadikan pegangan oleh masyarakat. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Bu. Pertama saya mengucapkan terima kasih Ibu, luar biasa membantu kerja-kerja BPN ini. Kita bisa efektif dan banyak sekali kemajuan di Jawa Timur berkat dukungan Ibu dan para Bupati Wali Kota se-Jawa Timur. Yang kedua masalah TNI Angkatan Laut, kalau Ibu cerita seperti itu saya akan minta waktu Pak Kasal. Terima kasih. Ke sana untuk bagaimana kita selesaikan seluruh masalah aset-aset TNI Angkatan Laut yang bermasalah. Kalau di tingkat Mabes sudah oke, nanti Kementerian Keuangan mungkin kami bisa akan bicara dengan Ibu Sri Mulyani. Masalah, kalau itu nanti kita zoom aja, Kejaksaan Agung, KPK, Kementerian Keuangan, BPN, Menteri Dalam Negeri, tinggal tidak perlu kita harus ketemu fisik. Kalau sudah ada kesepakatan, kita bikin minute of meeting, saya akan keluarkan itu Bu, sertifikatnya. Tentang masalah tanah untuk Semeru ya, saya tidak tahu status apa yang diberikan oleh Bu Menteri. Harusnya itu dilepaskan, bukan cuma penyelesaian sementara. Kalau itu dilepaskan, kami berikan sertifikat sekalian. Oh, Masya Allah. Jadi nanti Ibu bikin huntap, pada saat penyerahan huntap kita serahkan sertifikat sekalian. Ya. Terima kasih. Tapi sangat tergantung. SK-nya Ibu Menteri itu apa? Pinjam pakai, kalau pinjam pakai berarti belum bisa diberikan sertifikat. Pinjam pakai 20 tahun Pak Menteri. Aduh, apa bedanya pinjam pakai 20 tahun nggak bisa diusir juga orang lagi. Kenapa nggak lepaskan aja gitu loh. Ya, saya tahu bagaimana sulitnya Bapak Ibu di lapangan karena berbagai persoalan distorsi kebijakan dari tingkat pusat. Tapi kita terus perbaiki, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu yang memang keterbatasannya. Nanti sekali lagi saya ingatkan apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada 2 mekanismenya. Yang pertama bisa melalui WA kepada Pak Menteri, saya ingatkan kembali nomornya 0811 85 4482, atau nanti bisa Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan mengenai apa-apa yang mau disampaikan untuk disampaikan ke pusat. Lebih kurangnya itu, dan kami nanti akan mengadakan acara-acara seperti ini dengan lebih rutin lagi, mengingat antusiasme Bapak-Bapak Ibu sangat bagus dan kami sangat senang, karena seperti tadi Pak Menteri sudah sampaikan, Udah itu nggak kedengaran suara kamu Hari. Sorry sekali ini, penutupan ini tiba-tiba terganggu. Oh enggak Pak. Oke, udah. Sudah Pak. Nanti kita rutinkan acara seperti ini sehingga mekanisme penyelesaian persoalan pertahanan bisa lebih baik terselesaikan. Lebih kurangnya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku keynote speaker, dan juga Ketua Tim Kendali PTSL, Bapak Insinyur Hari Nugroho selaku moderator. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh gubernur, bupati, kepala kantor wilayah BPN, dan seluruh kepala kantor pertanahan seluruh Indonesia. Dengan demikian selesai sudah acara sosialisasi program PTSL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.